Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Keluarlah pil. Dengan kesembronoan Ye Chen menepuknya di tungku alkimia, dan lebih dari selusin pil terguncang, dan Ye Chen mengambilnya. Segera, Ye Chen membeku dan menatap tungku, lanjutkan. Sambil menggelengkan kepalanya, Ye Chen menuangkan beberapa pil ke dalam mulutnya, dan kemudian menjatuhkan rumput roh ke dalam tungku alkimia lagi. Anak ini gila. Wanita berbaju putih yang berada di wadah besi tertegun lebih dari sekali. Hari-hari ini, dia mulai melihat pemurnian pil gila Ye Chen, tidak pernah berhenti sejenak, dia seperti monumen berdiri, selalu berdiri di depan tungku alkimia. Dalam sekejap, itu adalah hari lain. Selama periode itu, para tetua yang dikirim oleh Ye Chen kembali satu demi satu, dan mereka juga membawa banyak bahan untuk memurnikan ramuan. Namun, 9 dari mereka jarang menemukan bahan untuk menyempurnakan mayat hidup Jenderal Kematian, yang membuat Ye Chen sangat menyesal. Namun, Ye Chen tidak ragu-ragu. Setiap kali para tetua datang untuk bertemu, mereka akan menerima hadiah berupa pil, dan kemudian akan ada 9 tetua lainnya untuk melanjutkan misi mereka dan terus menemukan bahan untuk memurnikan pil. Jadi, satu gelombang hilang, dan gelombang berikutnya. Gelombang orang dapat bergeser bolak-balik, tetapi Ye Chen tidak beristirahat dari awal hingga akhir. Tubuhnya yang tegak menjadi sedikit lemah, rambut hitam panjangnya, beberapa helai perak, darah dan darah ekstra sangat ekstrim. Depresi berlanjut, dan menjadi kelelahan. Pada hari ini, dengan cahaya yang bersinar di malam hari, mengalir keluar dari puncak gunung. Ya, segera, ada gumaman dari semua sisi, Huang Dasan telah menerobos ke tahap Dark Space tingkat 9. Setelah Huang Dasan, beberapa puncak pegunungan Yan Huang berturut-turut dipenuhi dengan cahaya dan melonjak di langit. Darah dan darah agung mengalir ke langit. Satu persatu, Ye Chen memberi hadiah kepada para tetua berupa pil, para tetua yang berada di tahap Dark Space tingkat 8 semuanya menerobos ke tingkat 9. Ini adalah adegan besar, membiarkan orang-orang Yan Huang saling memandang. Zhong Jiang, menggaruk kepalanya lebih dari sekali. Adik seperguruan, apa pendapatmu tentang masalah ini? Di puncak gunung, melihat para tetua yang menerobos, Zhong Jiang melirik Hong Chen Su di sampingnya. Bukan kebetulan bahwa begitu banyak orang telah memecahkan kemacetan dalam beberapa hari terakhir. Itu karena pil yang telah disempurnakan Ye Chen. Hong Chen Su berbisik. Berbicara, dia tidak lupa melirik pegunungan tempat Ye Chen berada. Aku bertanya pada Huang Dasan. Dia pernah berkata bahwa Ye Chen yang telah menghadiahinya pil tingkat 4, yang membantunya menerobos ke tingkat ke-9 dari tahap Dark Space. Apa pil tingkat 4? Mata Zhong Jiang menyipit sejenak, dan ada kejutan di matanya. Mungkinkah begitu banyak orang menerobos ke tahap Dark Space tingkat 9, itu karena Ye Chen memberinya pil tingkat 4? Tampaknya tebakan ini kemungkinan besar begitu. Ye Chen adalah alkemis suci, dia memiliki kekuatan ini. Saat keduanya berbicara, Ye Chen, yang masih menyempurnakan alkimia, jatuh ke tanah. Dia kelelahan, dan akhirnya jatuh. Wah, apakah kamu gila? Kamu tidak bisa membantu membuatnya seperti ini. Dalam pikiranku, suara kakek naga terdengar. Gila, kamu benar-benar gila, menggunakan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa secara berlebihan, cepat atau lambat itu akan melukai dirimu sendiri. Ye Chen berkata,
Karena aku sekarang adalah penguasa Yan Huang. Ye Chen memasukkan beberapa pil ke dalam mulutnya. Tenang, kamu tidak bisa mati. Kulit pucat sedikit berdarah. Ye Chen bertanya, aku mendengar bahwa beberapa hari yang lalu, orang misterius hampir membunuh Jining Suang. Apa kakek naga mengetahuinya? Kakek naga berkata, bagaimana aku tidak tahu tentang itu? Yang bisa didengar Ye Chen hanyalah suara desahan kakek naga yang terlalu samar. Kakek naga melanjutkan, aneh, aku juga sangat terkejut, dataran Chu yang kecil ini, kenapa ada begitu banyak garis keturunan darah yang melawan langit? Kakek Anga menggosok alisnya dengan keras, tubuh roh mistik yang dimiliki Jining Suang, tubuh sejati Taiyin yang dimiliki Huo Zun, tubuh suci kaisar kuno di dalam tubuhmu, juga tubuh keheningan dewa ini yang dimiliki orang yang hampir membunuh Jining Suang, bahkan jika ditempatkan di benua tandus dan langit dan dunia, semuanya terlalu mewah. Tubuh keheningan dewa. Ye Chen bertanya apa itu? Jenis darah ini juga sejenis darah melawan langit. Kakek naga berkata, tentu saja, meskipun darah ini tidak lebih langka daripada tubuh suci kaisar kuno, itu juga semacam melawan langit. Ya, mereka telah mewariskan harta suci kuno dari generasi ke generasi untuk membuktikan Tao melalui pembunuhan. Dalam sejarah benar-benar ada tubuh keheningan dewa yang telah membunuh kultivator di tahap kaisar. Ye Chen berkata, membuktikan dengan membunuh. Ye Chen mengerutkan kening, aku yakin bahwa pria misterius yang hampir membunuh Jining Suang adalah putra suci dari dinasti pembunuh. Kakek naga berkata, ketika kamu bertemu dengannya nanti, maka kamu harus berhati-hati dengan teknik dewa petir terbangnya, jika kamu tidak hati-hati, kamu bahkan dapat terbunuh di tempat. Kemungkinan pengetahuan tidak boleh diambil sembarangan, dan kamu tidak boleh meremehkannya. Aku tidak pernah meremehkannya. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dia dengan berada di tahap Dark Space hampir membunuh Zhong Li di tahap Heavenly Immortal setengah langkah. Orang seperti itu akan membuat Ye Chen cemburu. Mengapa Ye Chen meremehkannya? Keduanya menghentikan percakapan karena Ye Chen, gila, sudah berdiri lagi dan datang ke tungku alkimia. Menutup matanya, Ye Chen menarik napas berat dan mulai lagi, di bawah lengan baju, melemparkan banyak rumput roh ke dalam tungku alkimia. Pada hari ini, Ye Chen berhenti setelah hanya 6 hari pemurnian. Meskipun Ye Chen benar-benar ingin bekerja keras selama setengah bulan, tetapi rumput roh untuk ramuan pemurnian kekurangan pasokan, dan para tetua yang dikirim memiliki bahan terbatas untuk dibawa kembali. Sudah waktunya untuk keluar. Ye Chen menggosok alisnya, hanya merasakan tubuhnya berkibar, akhir-akhir ini benar-benar terlalu lelah. Namun, sebelum Ye Chen melangkah keluar, suara Zhong Jiang muncul di benaknya dari luar, keluarga Tianzong datang. Dikatakan bahwa semua kelelahan Ye Chen telah hilang. Sejak Ling Hao dan Mo San pergi pada hari itu, keluarga Tianzong belum datang lagi, dan tidak ada yang mengirim siapapun untuk membahas aliansi. Ye Chen berpikir bahwa aliansi itu tidak mungkin, dan Ye Chen tidak menyangka bahwa keluarga Tianzong akan mengirim seseorang lagi. Setelah perawatan singkat, Ye Chen buru-buru keluar dari kediamannya. Untuk keluarga Tianzong, Ye Chen masih menghargainya. Sekali lagi, nilai keluarga Tianzong jelas lebih tinggi daripada keluarga Su. Leluhur tua Chu Changzong dari keluarga Tianzong jelas merupakan eksistensi teratas di tahap Heavenly Immortal setengah langkah. Jika keluarga Tianzong bergabung, kekuatan tempur Yan Huang akan bertambah lebih kuat, sehingga sudah memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan Tian Huang.
Keluar dari ruangannya, Ye Chen pergi menuju istana Yan Huang. Di matanya, Ye Chen melihat dua sosok yang dikenalnya, seorang pemuda kulit putih dan seorang pria parubaya berjubah piton. Dengan hati-hati, bukankah kedua orang ini Ling Hao dan Mo San? Meski berjalan terlalu cepat, Ye Chen tidak pernah tahu bahwa sebelum keduanya, ada seorang lelaki tua berambut putih. Pada saat ini, dia sedang melihat kembali gambar gunung dan sungai yang luar biasa di dinding istana. Pria tua berambut putih ini ramping, mengenakan pakaian biasa, gaya abadi, dan memiliki temperamen yang santai. Tidak ada suasana untuk diungkapkan, tetapi memberikan perasaan depresi yang ekstrim, yang merupakan aura kultivator sangat kuat. Leluhur Tianzong, tidak tahu apakah itu karena lelah atau karena Ye Chen sedang terburu-buru, Ye Chen hampir jatuh ke tanah. Bagaimana mungkin Ye Chen tidak pernah berpikir bahwa leluhur Tianzong akan datang untuk bernegosiasi secara langsung. Bukan hanya dia, tetapi bahkan Zhong Jiang, Hong Chen Su, leluhur keluarga Su dan Zhong Li di istana terkejut, dan leluhur Tianzong datang sendiri, yang benar-benar melebihi harapan mereka. Junior Qin Yu, saya telah bertemu dengan senior Chu Chanzong. Ye Chen bergegas maju, dan memberi hormat dengan hormat. Mendengar kata-kata Ye Chen, leluhur Tianzong mengalihkan pandangannya dari 9 gunung dan sungai, perlahan berbalik, tersenyum lembut, dan menatap Ye Chen dengan ramah, Master Suci Yan Huang, tidak perlu sopan. Panggil saja aku Qin Yu. Ye Chen tersenyum. Chu Chanzong berkata, untuk usia, aku lebih tua, tetapi pada identitas, Anda dan saya berada pada level yang sama. Leluhur Tianzong tersenyum ramah, silakan masuk. Setelah salam sederhana, semua orang duduk. Di depan sebuah meja besar, Ye Chen dan Zhong Jiang duduk di samping, dan leluhur Tianzong duduk di samping. Suasana barusan sangat dekat, tetapi setelah semua orang duduk, suasana menjadi sedikit suram, karena negosiasi berikutnya pasti akan lebih sulit. Apalagi, kali ini, Yan Huang bukan satu-satunya di pihak Yan Huang. Bahkan Zhong Jiang dan Hong Chen Su bergabung dengan mereka. Kekuatan Yan Huang ada di sini, yang menunjukkan pentingnya leluhur Tianzong. Setelah keheningan sederhana, Ye Chen memecah ketenangan dengan batuk ringan. Senior, jika ada yang salah dengan kata-kata junior, tolong junior minta maaf. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan bertanya, tapi saya tidak tahu apakah senior ada di sini, untuk beraliansi dengan Yan Huang. Saya melihat leluhur Tianzong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Melihat ini, Ye Chen mengerutkan kening satu demi satu, lalu ada hal apa yang membuat senior datang kali ini ke sini? Leluhur Tianzong berkata, saya sudah tua, dan saya perlu mempertimbangkan masa depan keluarga terlebih dahulu. Ini adalah waktu yang penting. Kali ini, alih-alih berbicara tentang aliansi dengan Yan Huang, keluarga Tianzong akan bergabung dengan Yan Huang. Leluhur Tianzong masih tersenyum seperti angin musim semi. Begitu kata-kata itu keluar, Zhong Jiang dan yang lainnya saling memandang, tetapi tatapan terakhir semua berkumpul di tubuh Ye Chen tanpa kecuali. Di sini, Ye Chen menyentuh ujung hidungnya dan memandang leluhur Tianzong sambil berkata, senior, bukankah persyaratan untuk bergabung seharusnya Anda masih ingin aku menjadi menantu dari keluarga Tianzong? Saya tidak bisa melakukannya. Leluhur Tianzong berkata, aku tidak datang dengan syarat pernikahan, Master Suci Yan Huang tidak perlu gugup. Leluhur Tianzong tersenyum. Aku ini orang tua bukan orang yang tidak masuk akal, tidak ada, tidak perlu memaksa tentang pernikahan,
Kamu tidak perlu panik, itu takdir. Jika kamu memiliki sesuatu, maka kamu akan memilikinya. Jika tidak, maka kamu tidak memaksanya. Keluarga Tianzong tidak akan menggunakan ini untuk sebagai persyaratan bergabung. Mendengar ini, Ye Chen sangat lega. Ye Chen berkata, tapi saya tidak tahu persyaratan apa yang dimiliki dari keluarga Tianzong. Zong Jiang dengan ragu-ragu memandang leluhur Tianzong. Leluhur Tianzong berkata, keluarga Tianzong akan bergabung dengan Yan Huang tanpa syarat. Anda dan saya adalah satu keluarga, bergabung tanpa syarat. Tidak ada syarat. Kali ini, tidak hanya Zong Jiang dan Hong Chensu, tetapi Ye Chen terkejut di tempat. Mereka mengira leluhur Tianzong akan datang sendiri. Negosiasi ini akan berlarut-larut dan sangat sulit, tetapi kesederhanaan dan tanpa syarat leluhur Tianzong mencegahnya berbalik untuk sementara waktu. Kali ini, seperti terakhir kali, Ye Chen tertangkap basah. Melihat semua orang terlihat agak aneh, leluhur Tianzong tersenyum ringan. Ye Chen berkata, jika begitu saya akan menyiapkan tempat untuk keluarga Tianzong. Leluhur Tianzong berkata, keluarga Tianzongku akan pindah dalam waktu 3 hari lagi. Bagaimana dengan itu Master Suci Yan Huang? Begitu komentar ini keluar, semua orang yang bereaksi tiba-tiba menjadi jernih. Negosiasi tidak bisa lebih mulus, yang membuat mereka bersemangat. Kekuatan keluarga Tianzong sangat jelas. Hanya leluhur Tianzong yang cukup untuk membayar mereka berapapun harganya untuk menang. Selain itu, bergabungnya keluarga Tianzong membuat semua orang mulai bersemangat. Tak perlu dikatakan, ini adalah penyatuan Yan Huang. Dengan bergabungnya keluarga Tianzong, kekuatan Yan Huang pasti akan meningkat, dan Yan Huang telah sepenuhnya memenuhi syarat untuk bersaing secara positif dengan Tian Huang. Terutama Zong Jiang, Hong Chensu, dan Zong Li, 3 veteran Yan Huang paling bersemangat, karena segera, Yan Huang, yang telah terpecah selama ratusan tahun, akan bertarung dalam pertempuran terakhir, dan setelah pertempuran ini, Yan Huang harus bersatu. Sudah beres. Keheningan di istana tanah, karena Ye Chen mengucapkan sepatah kata pun. Selamat datang keluarga Tianzong untuk bergabung. Zong Jiang dan Hong Chensu juga bangkit dan tersenyum. Tentu saja, ketika semua orang bersuka cita, leluhur Tianzong terbatuk dan menatap Ye Chen. Teman kecilku, aku punya sedikit permintaan. Aku tidak tahu apakah bisa disetujui. Ye Chen berkata, senior katakan saja permintaan Anda, saya akan berusaha mengabulkan permintaan Anda. Leluhur Tianzong berkata, bisakah kamu melepaskan putriku? Putri perempuan. Ye Chen tertegun di tempat saat mendengar ini. Bukan hanya Ye Chen yang terpana, yang lain pun terpana atas permintaan melepaskan putri perempuan dari leluhur Tianzong. Mereka dapat memberi tahu leluhur Tianzong bahwa putrinya tidak ada di Yan Huang. Siapa yang menangkap putri Anda? Bagaimana putri Anda bisa berada di Yan Huang? Anda pasti salah. Setelah dipaksa, Ye Chen menatap leluhur Tianzong sejenak. Tidak ada yang salah. Tanpa menunggu leluhur Tianzong, Ling Hao berbicara, dan menatap Ye Chen dengan garis hitam di wajahnya. Jangan perbaiki hal-hal yang tidak berguna ini, dan lepaskan bibiku cepat. Ye Chen berkata, kamu tidak benar, bibimu sama sekali tidak berada di sini dan aku belum pernah sama sekali bertemu dengan bibimu dan kenapa aku harus melepaskannya, kata Ye Chen buru-buru. Tunggu sebentar mungkinkah? Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, lalu Ye Chen menghela nafas lembut, dan kemudian, di bawah perhatian semua orang, melihat keterkejutan Ye Chen.
Sepertinya sedang berpikir. Berpikir tentang itu, wajah Ye Chen menjadi sangat indah, dan sudut mulutnya bergerak-gerak belasan kali. Melihat Ye Chen melakukan ini, Zhong Jiang dan yang lainnya memandang Ye Chen satu demi satu. Mereka semua adalah orang tua. Dengan melihat penampilan aneh Ye Chen, kita dapat melihat bahwa besar kemungkinan putri leluhur Tianzong ada di sini. Di bawah selusin pasang mata, Ye Chen berteriak, "Aku sepertinya telah menangkap seseorang," lalu dengan panik melambai dan mengeluarkan wadah besi, lalu menunjuk ke wanita berbaju putih yang disimpan di dalam wadah besi dan bertanya, "Apakah wanita ini?" Apakah wanita